Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran kali ini. Nah, perkenalkan nama kakak Nimputu Sri Karyani dengan NIM 2011031026 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal pecahan. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pecahan. Dan yang ketiga, mengetahui operasi hitung pada pecahan. Tapi sebelum itu, sebelum memulai kegiatan belajar, adik-adik bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Kemudian, biasakan untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, apabila adik-adik sudah selesai berdoa, adik-adik bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Sebelum kita membahas apa itu pecahan, kakak punya sebuah permasalahan. Kakak punya satu buah apel. Kakak ingin membaginya dengan adil kepada dua orang adiknya. Berapa bagian yang diterima masing-masing adiknya? Nah, mari kita pecahkan bersama-sama. Kakak punya satu buah apel. Kemudian, kakak membaginya kepada dua orang adiknya. Nah, jadi masing-masing adiknya akan mendapat setengah dari apel tersebut. Setengah bisa ditulis 1/2. Nah, 1/2 ini disebut dengan pecahan. Dari kasus tersebut, kita tahu bahwa 1/2 sama dengan 1/2, di mana 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. 1 disebut sebagai pembilang, yaitu merupakan bagian yang dibilang dari keseluruhan bagian yang sama. Sedangkan 2 disebut sebagai penyebut, yaitu merupakan dua bagian yang sama dari keseluruhan atau seluruh bagian yang disebut pada pembagian tersebut. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan lagi. Ani punya satu buah biskuit. Ia ingin membaginya dengan rata kepada 4 orang adiknya. Berapa bagian yang diterima masing-masing adiknya? Nah, satu buah biskuit dibagi rata kepada 4 orang adiknya. Berarti 1/4 sama dengan 1/4. Jadi, masing-masing adiknya akan mendapat bagian 1/4 biskuit. 1 disebut sebagai pembilang, 4 disebut sebagai penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Nah, apabila kita perhatikan gambar yang di kanan ini, apabila satu buah biskuit dibagi 2, maka hasilnya adalah setengah. Apabila satu buah biskuit dibagi 3, maka akan menjadi 1/3, dan apabila satu buah biskuit dibagi 4, maka akan menjadi 1/4. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kita sudah dapat mengenal pecahan, di mana pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Bentuk umum pecahan adalah A/B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Nah, apa saja jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan ekuivalen. Yang ketiga ada pecahan paling sederhana. Yang keempat ada pecahan senama. Yang kelima ada pecahan campuran. Dan yang keenam ada pecahan desimal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebutnya.
Contohnya 1/2, 1/4, 2/3, dan seterusnya. Nah, sekarang coba adik-adik tulis dua contoh pecahan biasa. Selanjutnya ada pecahan ekuivalen. Nah, kakak beri contoh pecahan ekuivalen. Contohnya 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Menurut adik-adik, kenapa pecahan tersebut termasuk pecahan ekuivalen? Nah, keempat pecahan tersebut termasuk pecahan ekuivalen karena menyatakan bilangan yang sama atau senilai. Untuk mencari pecahan yang senilai, dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Tetapi bilangan itu bukan 0. Contohnya, untuk mencari pecahan senilai dari 1/2, dapat mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2/4. Apabila dikali 3, 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi, pecahan senilai dari 1/3 juga dapat 3/6. Kemudian 1/2 kali 4/4, hasilnya adalah 4/8. Jadi, pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Nah, bisa juga dengan membaginya. 2/4 bagi 2/2, hasilnya adalah 1/2. 3/6 sama-sama pembilang dan penyebutnya dibagi 3, hasilnya adalah 1/2. Begitu pula pada 4/8, sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1/2. Jadi, pecahan ekuivalen ini juga disebut pecahan senilai, atau seharga, atau pecahan yang sama. Nah, sekarang coba adik-adik cari pecahan senilai dari 3/5. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pecahan paling sederhana. Suatu pecahan disebut dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya 1/2, 1/3, 3/5, 5/7, dan seterusnya. Nah, pecahan-pecahan ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Lalu bagaimana dengan 2/4? Nah, 2/4 masih bisa dibagi 2, di mana 2/4 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah setengah. Jadi, 2/4 bukan termasuk pecahan paling sederhana. Sekarang, coba adik-adik cari yang mana pecahan paling sederhana dari pecahan-pecahan berikut, yaitu 2/5, 4/8, 7/12, 3/7, 1/4, dan 10/15. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pecahan senama. Suatu pecahan dikatakan senama jika pecahan-pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Contohnya, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 6. Lalu, bagaimana dengan pecahan ini? 2/4, 2/5, 2/6, 2/7. Nah, pecahan-pecahan tersebut bukan termasuk pecahan senama. Kenapa? Karena tidak memiliki penyebut yang sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga jika disederhanakan akan menghasilkan bagian bentuk bulat dan pecahan. Contohnya, 9/4. Apabila diubah menjadi pecahan campuran akan menjadi 2/1/4 atau 2/4, di mana 2 adalah bentuk bulat dan 1/4 adalah bentuk pecahan. Nah, 9/4 dapat kita lihat bahwa 9
atau pembilangnya memiliki nilai yang lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dapat diubah menjadi pecahan campuran. Lalu bagaimana caranya mengubah? Nah, 9/4 atau sama dengan 9 bagi 4, hasilnya adalah 2, di mana mendapat sisa 1. Nah, 2 akan menjadi bilangan bulat, 1 akan menjadi pembilang, dan 4 akan menjadi penyebut, sehingga didapat bentuk 21/4. Sekarang, coba adik-adik ubah pecahan 7/4, 9/5, dan 14/6 menjadi bentuk pecahan campuran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pecahan desimal. Pecahan biasa yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari 10 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal. Penulisan pecahan desimal menggunakan tanda koma. Misalnya 3/10 hasilnya adalah 0,3. 3/100 hasilnya adalah 0,03. Nah, dapat kita ketahui bahwa per 10 akan menghasilkan satu angka di belakang tanda koma. Sedangkan per 100 akan menghasilkan 2 angka di belakang tanda koma. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, terlebih dahulu dicari pecahan senilainya yang berpenyebut perpangkatan 10. Bisa per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10 ribuan, dan seterusnya. Contohnya 4/5. Kita ubah dulu penyebutnya menjadi perpangkatan 10 terdekat, yaitu per sepuluhan. Jadi 5 kita ubah menjadi 10, yaitu dikali 2. Sehingga 4/5 sama-sama dikali 2, hasilnya adalah 8/10, atau 0,8. Sekarang, coba adik-adik ubah pecahan 6/25 menjadi pecahan desimal. Lalu, kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, yang pertama dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian, menyederhanakan pecahan tersebut sampai tidak bisa dibagi lagi. Contohnya 0,8. Nah, ada satu angka di belakang koma. Berarti, sama artinya dengan per 10. Jadi, dapat ditulis 8/10. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 4/5. Nah, 4/5 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, hasilnya adalah tetap sampai 4/5. Contoh lainnya misalnya 0,25. Ada dua angka di belakang koma, sehingga mendapat pecahan biasa per 100. Jadi 25/100 sama-sama dibagi 25, hasilnya adalah 1/4. Sekarang coba adik-adik ubah pecahan desimal 0,11 dan 0,35 menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, contohnya adalah 4/7 tambah 2/7. Dapat kita lihat bahwa penyebutnya sama. Jadi, kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya, sehingga mendapat 4 tambah 2/7, dan hasilnya adalah 6/7. Begitupun pada 1/9 tambah 4/9, penyebutnya sama. Jadi, kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 4/9. Hasilnya adalah 5/9. Kemudian pada 7/15 tambah 4/15. Penyebutnya sama, jadi pembilangnya dapat kita langsung jumlahkan. 7 tambah 4/15, hasilnya adalah 11/15.
Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, apabila penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Pada contoh ini misalnya, 3/4 tambah 2/5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 20. Sehingga 3/4 sama-sama dikali 5, 2/5 sama-sama dikali 4. Hasilnya adalah 15/20 tambah 8/20, yaitu 23/20. Kemudian operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Sama seperti penjumlahan, apabila penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya, yaitu 7/8 kurang 5/8 sama dengan 7 kurang 5/8. Hasilnya adalah 2/8. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, sama, kita samakan dulu penyebutnya, baru kita kurangkan. 3/4 kurang 2/6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi 12. 3/4 sama-sama dikali 3, 2/6 sama-sama dikali 2. Sehingga menjadi 9/12 kurang 4/12. Hasilnya adalah 5/12. Operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Nah, perkalian pecahan sama artinya dengan penjumlahan pecahan secara berulang. Contohnya 2 kali 1/3. Sama artinya dengan 1/3 tambah 1/3. Sehingga hasilnya /2/3. Nah, bisa juga kita langsung mengalihkan. Misalnya 2 kali 1/3, kita langsung kalikan 2 kali 1/3. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Contoh lainnya misalnya 2/5 kali 3/4. Kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 5 kali 4 hasilnya 20. Masih bisa disederhanakan, pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 3/10. Kemudian yang keempat ada pembagian. Contohnya 2 bagi 1/3. Nah, 2 bagi 1/3 ini sama artinya dengan di dalam 2 ada berapa sepertigaan. Nah, dapat kita lihat pada garis bilangan tersebut tampak bahwa dalam 2 ada 1/3 sebanyak 6. Maka 2 bagi 1/3 hasilnya adalah 6. Dari contoh itu ternyata terdapat pola tertentu, yaitu 2 bagi 1/3 hasilnya ada 6 sama dengan 2 kali 3/1. Jadi untuk mencari pembagian ini, kita dapat melakukan perkalian, tetapi pembilang dan penyebutnya bertukar posisi. Nah, pada pembagian misalnya 2 bagi 1/3. 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Kemudian berubah tandanya menjadi kali, sehingga pembilangnya akan berubah. Pembilangnya menjadi 3 dan penyebutnya menjadi 1. Jadi apabila tandanya berubah, maka pembilang dan penyebutnya akan bertukar posisi. Contohnya, 24/10 bagi 2/10 sama dengan 24/10 kali 10/2. Nah, dapat kita lihat bahwa pembilang dan penyebutnya mengalami pertukaran posisi setelah tandanya berubah dari bagi menjadi kali. Sehingga menjadi 24 kali 10/10 kali 2, yaitu 240/20. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 20, sehingga menjadi 12/1 atau 12. Masa pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik.
Dan jangan lupa untuk berlatih selalu di rumah. Adik-adik bisa mencari contoh soal di internet dan melatihnya dengan mandiri di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.